واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Rabb pencipta pengatur alam semesta ini, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat tiada tara. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat Islam dan nikmat hidayah. Sehingga kita masih mampu dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan taufik darinya untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Apalagi kita sekarang berada di hari yang lebih afdal daripada hari-hari apapun yang ada di dunia ini. Kita berada di 10 pertama ya. Di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, di antaranya tahlil, takbir, takbiran ya. Takbiran itu, Pak. Jadi takbir itu ada dua, Pak. Ada namanya takbir mutlak, takbir yang tidak dikerjakan setelah selesai sholat, tidak. Namun dia dikerjakan dimanapun, selama tempat itu adalah tempat yang suci, bukan di WC, bukan di tempat-tempat najis. Di pasar boleh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Umar Ibn Khattab dan Abu Hurairah pernah pergi ke pasar, Pak. Fayukabbirani, itu di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 mereka ke pasar, mereka berdua bertakbir. Ketika melihat mereka bertakbir, fayukabbirun nasu ya, bitakbirihima. Manusia juga bertakbir lantaran mendengar takbir mereka. Ya. Kemudian kita dianjurkan amal soleh yang lainnya, baik itu amal soleh yang berupa ibadah, ya, ritual kepada Allah, takarrub kepada Allah berupa ibadah murni, ibadah mahdhah atau ibadah sosial. Seperti membantu orang, maka kalau kita membantu orang, Pak, di hari-hari ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan membantu orang di luar hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka ini luar biasa. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarhul Ushul Salasah atau Syarhur Rasail lil Ushul Salasah, yang matannya ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, kemudian disyarah oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Insyaallah taala yang metode kita pada hari ini, karena ada ikhwan kita yang akan membacakan, karena kami pernah, Pak, telah menyelesaikan membaca dan menjelaskan kitab Syarah Ushul Salasah, namun bukan Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang metodenya dibacakan nanti oleh ikhwan dan kami menjelaskannya. Dulu kami memulainya, Pak, sebelum Covid, ya, sekitar setahun sebelum Covid ya, di Kebun Daging. Dan alhamdulillah sudah selesai pembahasannya. Ya, tapi pada pertemuan yang sebelumnya, Pak, kita sudah masuk kepada syarah penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap perkataan penulis tentang 4 kewajiban yang harus
diamalkan oleh seorang muslim. Yaitu beliau mengatakan annahu yajibu alaina, sesungguhnya dia diwajibkan atas kita ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Pada pertemuan yang lalu itu bisa dilihat di grup, batasannya adalah halaman 16. Halaman 15 ya. Jadi kita sekarang masuk kepada halaman 16 ya. Tafadhal akhi, iqra'na. المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي لأنه هو الذي يجب تعلمه، وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم كذلك الأنثى حر أو عبد غني أو فقير ملك أو صعود، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة. Hadhil masail ya enam. Hadhil masail al-arba'ah. Naam. Baik, jazakallahu khair ya. Qala asy-syarih rahimahullah taala. Qauluhu, ucapannya yaitu ucapan penulis. Jadi penulis mengatakan sebelumnya Pak ya, dalam matannya, dalam matan kitab ini atau isi kitab ini, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib atas kita. Apa yang wajib itu? Ta'allum, mempelajari ta'allumu arba'i masailah, mempelajari 4 ya pembahasan. Jadi apa yang maksud dengan 4 permasalahan ini? 4 permasalahan ini, arba'u masailah ini apa? Yakni yang dimaksud oleh penulis itu adalah mabahisa, yaitu pembahasan. Jadi mabahis jamak dari mabhas. Jadi masail itu artinya mabhas ya. Masail jamak dari masalah, jamaknya masail ya, yang artinya adalah mabahis, pembahasan. Jadi ada 4 pembahasan. Summiyat masailu, dinamakan dia dengan masail, dengan permasalahan li'annaha yajibu an yus'ala anha, karena wajib ditanya tentangnya, yakni tentang 4 pembahasan ini. Makanya dikatakan oleh beliau masail ya, karena masail itu sesuatu yang wajib untuk ditanyakan. Wa yu'na biha, dan wajib seorang ya untuk diperhatikan 4 permasalahan itu. Ya, diperhatikan, kemudian difokuskan pembahasan kita. Apa yang 4 itu? Nah, pada matannya telah kita baca apa ya? Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama dari 4 yang wajib itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan gitu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Nah, ini yang beliau bahas ya. Qaulu al-ilmu, perkataan daripada penulis yang wajib kita pelajari ilmu ya. Yang pertama ilmu, wal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu huna di sini wal ilmu syar'i, dia adalah ilmu syar'i, sehingga bukan ilmu duniawi Pak. Yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu syar'i. Kalau ilmu duniawi hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Artinya kalau kita tidak tahu tentang ilmu duniawi, tidak akan ditanya di alam kubur. Ya Bapak, kenapa Bapak tidak tahu tentang ya ilmu ya pecahan gitu ya, atau ilmu menghitung sudut segitiga berapa derajat kan gitu. Enggak ditanya Pak. Namun yang ditanya nanti adalah ilmu tentang Allah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jadi kita harus mempelajari ilmu tentang Allah. Itulah ilmu syar'i, dan ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang sholat, ya, tentang puasa. Ini ilmu syar'i semuanya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia ilmu syar'i itu, li'annahu huwal ladzi yajibu ta'allumu, karena ilmu syar'i itulah yang wajib mempelajarinya.
yajibu wajib ta'allumu mempelajarinya, yakni ini kembali kepada ilmu syar'i itu. Wa hadhil masailu dan pembahasan ini yajibu ta'allumuha wajib dipelajari ala kulli muslimin atas setiap muslim termasuk muslimah apa? Karena kewajiban itu tidak hanya kepada laki-laki termasuk perempuan, ya kewajiban syariat pada dasarnya. Kecuali ada dalil ya yang mengkhususkan laki-laki saja selain perempuan. Namun pada dasarnya kewajiban ini termasuk juga perempuan. Zakarin au unsa diperjelas oleh beliau laki-laki atau perempuan. Hurrin au abdin, orang yang merdeka atau hamba sahaya. Jadi hamba sahaya ada di masa Nabi gitu, ya kan? Orang yang tawanan perang itu pada dasarnya hamba sahaya itu. Ya kan? Kalau sekarang tidak ada lagi. Karena sekarang tidak ada perperangan syar'i yang terjadi, ya. Ghaniyin au faqirin, yang kaya atau yang fakir. Jadi setiap orang wajib mempelajari ilmu syar'i, Bapak Ibu. Baik yang laki-laki, perempuan, yang budak, yang merdeka, orang kaya ataupun orang fakir, orang miskin. Malikin au sa'lukin, ya, seorang raja atau seorang rakyat biasa, sa'lukin, ya. Kullu muslimin, setiap muslim yajibu alaihi an yata'allama hadhil masail al-arba'ah. Setiap muslim wajib atasnya untuk mempelajari pembahasan yang 4 ini. Nah, jadi yang pertama pembahasan adalah ilmu. Ilmu itu ada turunannya, Pak, rinciannya ntar. Ilmu yang mana? Ilmu yang dimaksud adalah wa huwa ma'rifatullah wa nabiyhi sallallahu wa dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang mengenal Allah nanti akan kita bacakan rincian penjelasannya secara matan seperti itu, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ilmu tentang agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Kenapa harus dengan dalil, Pak? Supaya kita beragama ini di atas ilmu. Supaya kita beragama Islam ini di atas ilmu, di atas referensi. Tidak berdasarkan ya kata orang, ya Pak ya, atau tidak berdasarkan tradisi. Karena ada juga orang alirannya aliran tradisional, gitu ya. Berdasarkan apa yang dia dapatkan dari nenek moyangnya, tanpa mau lagi ya mengkaji ulang serta mencocokkan ada nggak referensi keyakinan agama yang telah diamalkan bertahun-tahun. Nah, maka kita butuh mengembalikan lagi Islam ini kepada pangkalnya dengan mengkaji ulang referensi-referensi yang ada, sumber-sumber yang ada, Pak. Contoh zaman dahulu, Pak, kami diajarkan oleh orang-orang dahulu ya, bahwasanya kalau malam Lailatul Qadar itu ya air itu beku katanya. Memang ada keyakinan seperti itu dulu, Pak. Namun setelah kita kaji ulang, benar nggak ini? Benar nggak ada referensinya, dalilnya? Ternyata nggak ada. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu air beku. Ternyata nggak ada tanda yang seperti itu. Ternyata itu adalah takhayul, khurafat. Maka kita kembalikan referensi dalil-dalilnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kita wajib menuntut ilmu syar'i. Ya. Lanjut akhirnya. Wa hadza ma yusammihil ulama. Ya. Wa salatil jamanya ma'tuf kepada majrur, maka dia majrur ya. Ya. Walam yaqul ya. Walam yaqul yajibu ala ba'dina wa innama qala yajibu
Ya, sampai situ dulu ya, satu paragraf. Iya. Wa hadza ma yusammihil ulama, dan inilah apa yang dinamakan oleh para ulama bil wajibil aini, dengan wajib ain. Apa itu wajib ain, Bapak Ibu? Wajib atas seluruh individu, tidak atas sebagian saja. Ya. Ain di sini maknanya mata kan gitu. Namun setiap mata itu artinya setiap individu. Ya. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimina. Dan inilah kewajiban yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin, atas tiap-tiap kaum muslimin. Tidak terkecuali selama dia sudah mukallaf, ya, selama dia sudah dibebankan syariat kepadanya. Baik perempuan, laki-laki, hamba sahaya, merdeka, raja, bawahan, rakyat biasa, semuanya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ini beliau berikan contoh nih, Pak. Contoh ilmu agama yang wajib ain, yang atau istilah lain fardhu ain kita pelajari. Contohnya, fas-salawatul khamsu, ilmu tentang salat 5 waktu. 'Ala rijali wan nisa'i, atas seluruh laki-laki dan para perempuan. Maka ini wajib mempelajarinya, Pak. Maka kita wajib mempelajari fikih tentang salat. Maka kami buka pengajian ya. Kitab fikih dasar, fikih al-muyasar itu. Itu runut, Pak, mulai dari kitab Thaharah. Sekarang masih kitab Thaharah, namun qadarullah kita momennya lagi Ramadan, terkadang lompat pembahasan Ramadan bulan. Momennya lagi Dzulhijjah, terkadang lompat dengan pembahasan fikih ain ya, atau fikih udhiyah, fikih kurban. Namun di kitab yang sama, itu kitab dasar, Pak. Karena kalau kita pelajari kitab itu pembahasannya mendasar ya. Tidak menjelaskan tentang masalah khilafiyah yang begitu banyak ya, namun memilih pendapat yang dianggap rajih oleh penulisnya dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Dan itu sudah berjalan ya. Dan kita bisa juga beli bukunya, Pak ya, terjemahannya ada. Itu bisa kita baca sehingga tentang sholat ini pandanya kita sudah tahu lah ilmu tentang sholat ini. Ya kan, apa definisi sholat, apa hukumnya. Kemudian bagaimana rukun-rukunnya, syarat sah sholat, ya kan. Kemudian apa kewajiban-kewajiban dalam sholat, apa perkara sunnah dalam sholat, apa yang membatalkan sholat. Nah, itu semua dipelajari dalam fikih sholat, Pak. Ini kata beliau, ini termasuk yang hukumnya wajibul aini atau fardul ain. Fas-salawatul khamsu 'ala rijali wan nisa, maka salat 5 waktu atas laki-laki dan perempuan. Iya. Wa salatul jama'ati fil masajidi 'ala rijal, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i. Ini ya wajib dipelajari, apa dalilnya kan gitu. Kenapa kok hukumnya wajib kan gitu. Hada wajibun, maka ini hukumnya wajib ala kulli fardin, atas setiap individu minal muslimina, dari seluruh kaum muslimin, an yata'allamaha, untuk mempelajarinya. Walidzalika qala, oleh sebab itu penulis berkata, yajibu alaina, diwajibkan, ya wajib hukumnya atas kita. Walam yaqul yajibu ala ba'dina, beliau tidak mengatakan wajib atas sebagian kita, enggak. Wajib atas kita semuanya, Pak. Wa inna maqala, hanya saja sesungguhnya beliau berkata, yajibu alaina, wajib atas kita, yakni ma'syiral muslimin, seluruh kaum muslimin. Fahada minal ilmi alladhi, dan ini diantara bentuk ilmu yang yajibu ta'allumuhu, wajib hukum mempelajarinya, alal a'yani, atas seluruh person atau individu. Jadi contohnya itu, Pak ya, setiap ilmu yang wajib kita amalkan. Contoh sholat, ya kan, sebelum sholat mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, sehingga hukum mempelajari ilmu tauhid itu wujudnya fardhu ain. Nah, seperti kitab yang kita bahas ini, Pak, ini termasuk kitab yang mempelajari tentang tauhid, ya, mengesahkan Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Li'annal ilma ala qismaini, dan sesungguhnya ilmu itu dibagi 2 bahagian. Ya, fadlan ini.
arkanil Islam. Ya. التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لا يجوز للمسلمين أن يجهلها بل لابد له أن يتعلمها. Ya, 6. Kemudian beliau mengatakan ilmu itu ada dua, Pak ya. Ilmu itu ada dua. Hukum mempelajari ilmu itu ada dua jenis ilmu itu. Yang pertama al-awwalu, yang pertama atau al-awwaliyah, ma yajibu ta'allumu 'alal a'yan, yang wajib mempelajarinya atas seluruh individu. Ya, tidak sebagian individu, Pak, seluruh. Ini fardu ain hukumnya. Fala yu'dharu ahadun bijahli, maka tidak diberikan uzur seorang pun ya dengan ketidaktahuannya terhadap ilmu yang hukumnya fardu ain ini. Artinya tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya, Pak. Alasannya, Pak, alasan sibuk, tidak ada. Alasan apa lagi, Pak? Alasan tak kata Ustaz, tidak ada. Karena kalau Ustaz tidak ada sekarang sudah ada media sosial, YouTube, ya, Telegram, bisa kita belajar online, ya kan? Atau belajar dengan rekaman selama yang disampaikan benar di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang hukumnya fardu ain ini adalah wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi. Dia adalah ilmu yang tidak akan ya tegak, ya tidak akan eksis, ya tidak akan lurus agama ini kecuali dengan ilmu itu. Artinya kita tidak akan bisa menjalankan agama ini dengan lurus gitu ya. Kecuali bihi dengannya, yakni dengan ilmu syar'i yang hukumnya wajib itu. Kemudian beliau berikan contoh. Ini contohnya, Pak. Ilmu yang wajib kita pelajari ini, Pak. Yang kita tidak diberikan alasan untuk tidak tahu. Artinya harus kita pelajari. Contoh, mislu arkanil islamil khamsatil, ya. Mislu arkanil islamil khamsah, seperti rukun-rukun Islam yang 5. Jadi kita belajar rukun Islam. Dan rinciannya tidak hanya secara global. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, kan itu. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya, wa hajj wa shaumi Ramadan wa hajjil baitillahil haram in istata'ta ilaihi sabila. Rawahu Muslim. Yang artinya Islam itu dibangun dalam atau pada 5 pokok, kan gitu. 5 perkara. Yang pertama syahadat, persaksian kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat. Kemudian membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu itu. Jadi tidak cukup, Pak, secara global saja, namun kita harus tahu tentang yang pertama syahadat. Nah, harus tahu kita makna la ilaha illallah. Ini yang pernah kita bahas ya. Tahu kita syarat dan rukunnya. Kemudian mengerti pula kita pembatal-pembatalnya, kan gitu. Itu rukun Islam. Kemudian salat, baru kita masuk kepada fikih salat. Tidak hanya tahu kita wajib salat, namun kita nggak bisa menjabarkan apa hukum salat. Ya kan? Kemudian sebelum salat itu ada hal yang harus kita persiapkan, yaitu bersuci. Kalau berbicara tentang toharoh, maka harus ada pemahaman kita tentang air, kan gitu ya. Apa air yang boleh digunakan untuk bertoharoh? Kemudian bagaimana cara toharoh itu? Ada toharoh dari hadas kecil dengan berwudu, ada toharoh dari hadas besar dengan apa? Dengan mandi wajib. Kemudian apa perbedaan antara hadas dengan najis? Beda, Pak. Najis banyak pula ya pembagiannya. Nah, ini semua dipelajari dalam fikih, ya. Maka untuk itu, Pak, kita harus mempelajari fikih yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian tentang apa lagi, Pak? Tentang zakat bagi kita yang telah memiliki harta yang wajib untuk dizakatkan, sudah mencapai nisabnya, sudah setahun gitu kan. Misalkan zakat apa? Kita punya emas, ya, berapa persentasenya?
dan seterusnya. Atau kita peternak, kita punya kambing 50 ekor, berapa zakat kambing yang mesti kita keluarkan? Atau kita petani, punya kebun sawit berhektar-hektar Pak ya, nah, berapa zakat pertanian yang mesti kita keluarkan dari penghasilan sawit kita itu ada Pak pembahasannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka wajib mempelajari hal yang seperti ini, dan ini termasuk wajibul ain ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ketika telah masuk bulan Ramadan gitu ya. Kemudian haji ke Baitullah Haram gitu ya. Kita harus tahu Pak ya, bagaimana syarat sah haji, rukun-rukun haji, pembatal haji, apa sunnah-sunnah ketika haji kan gitu. Harus tahu kita. Kemudian beliau mengatakan la yajuzu li muslimin, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim pun an yajhalaha, jahil, tidak mengetahui tentang perkara yang wajib ini. Balla buddalahu, bahkan harus baginya an yata'allamaha, harus la budda, ini arti wajib ya, harus ya baginya, lahu baginya ya, an untuk yata'allamaha, mempelajarinya. Jadi kalau dia sengaja tidak mempelajarinya Pak, tanpa ada uzur ya, maka dia berdosa. Karena Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tapi Pak Ustadz, saya udah belajar tapi nggak paham-paham. Nggak apa-apa Pak. Karena memang yang dituntut itu adalah prosesnya. Hasilnya serahkan aja kepada Allah. Saya sudah belajar nih tentang haji tapi nggak paham-paham juga. Yang penting Bapak sudah berusaha. Paham nggak paham, ini ya rezeki dari Allah. Yang memahamkan kita itu adalah Allah. Ya, ini hadirin yang diberi. Yang penting kita berusaha untuk belajar. Contoh bahasa Arab Pak. Yang penting kita belajar aja. Paham gak paham kita serahkan kepada Allah. Yang penting prosesnya Pak. Ya, ini hadirin yang diberi. Sehingga di hari kiamat nanti kita ada jawabannya. Kamu kenapa nggak belajar bahasa Arab? Mau paham Al-Quran mananya gitu ya? Bukannya nggak belajar ya Allah, sudah belajar nggak paham. Insya Allah Pak ya, ada uzur bagi kita. Tapi kalau kita nggak mau belajar niat, nah itu yang masalah. Nggak ada waktu gitu kan. Nah, padahal waktu orang sama semua 24 jam, ya kan? Namun waktu kita hanya habis untuk perkara dunia yang akan kita tinggalkan ini Pak ya. Kita kan nggak tahu usia kita. Mungkin besok datang ajal kita, wallahu alam begitu kan. Yang penting kita persiapkan dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, termasuk ibadah itu adalah dengan menuntut ilmu agama. Ya, fadhal lagi. Ya. Yata'allamul muslimul aqidatan. Kadzalika. كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. لابد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور. نعم. ليس مجرد أنه يصلي وهو لا يعرف أحكام الصلاة. كيف يعلم الإنسان عمله وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه. نعم. كيف يؤدي الصلاة وهو يؤدي aja. كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها. وهو جاهل. بأحكامها. نعم. فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة. لا بد من لا بد من تعلم هذا. Nah, Masya Allah. Baik, kemudian kata beliau, qala asy-syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab, semoga Allah jaga beliau. Kenapa kita harus mempelajari ya rukun-rukun Islam itu, Pak? Dimulai dengan mempelajari dimulai dengan ta'allumus syahadataini, dimulai dengan mempelajari 2 kalimat syahadat. Kenapa kan gitu?
Nah, ini alasannya li'anna ta'alluma ma'na syahadataini innama huwa ta'allumul aqidati. Karena mempelajari makna dua kalimat syahadat sesungguhnya ini adalah merupakan ya mempelajari akidah. Dia itu adalah bagian dari mempelajari akidah gitu. Jadi kita mempelajari dua kalimat syahadat itu maksudnya kita mempelajari keyakinan dalam Islam. Ya. Ya ta'allamul muslimul aqidata. Seorang muslim mempelajari akidah untuk apa, Pak? Ini min ajlil amali biha. Ya, dalam rangka untuk mengamalkannya. Wa yata'allamu dan juga dia mempelajari ma yubadduha, apa yang ya membatalkan atau yang menyelisihi daripada tauhid atau akidah, lawan daripada akidah. Untuk apa dia mempelajari lawan daripada akidah atau tauhid ya, yaitu syirik gitu ya. Min ajli an yatajannabahu, supaya dia bisa ya menjauhkannya dari dirinya. Jadi kita mempelajari tauhid, kemudian lawannya syirik untuk apa, Pak? Untuk kita bisa menjauhkannya dari diri kita dan keluarga kita. Wahada dan hada ini adalah mabmunus syahadatain, kandungan inti atau substansi dari dua kalimat syahadat yang kita pelajari itu. Kadzalika yata'allamu arkanas salati, demikian juga seseorang itu mempelajari rukun-rukun salat, wa syurutus salati dan syarat-syarat salat, wa wajibatis salat dan kewajiban dalam salat, wa sunanas salah, kemudian sunnah-sunnah dalam salat. Ini semuanya ada pembahasannya, tinggal kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Ya, di antaranya referensinya Pak bisa kitab Al-Wajiz, ya kan, itu juga kitab yang tidak terlalu panjang pembahasannya, yang inti-intinya saja. Atau kitab yang kami ajarkan itu Al-Fiqhul Muyassar ya, ini juga kitab inti-inti Pak. Yang penting ada dalilnya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya matannya itu punya dalil, tidak hanya tok matan saja ya tanpa menjabarkan dalil. Karena ilmu itu Pak, Imam Ibnu Rajab mengatakan ilmu itu adalah, atau seorang yang alim itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilih, mengenal sesuatu yang hak bidalilih, dengan dalilnya. Kita tahu itu benar gitu ya, tapi kita tahu alasannya kan gitu. Tidak hanya tahu yang benar, namun kita tidak tahu alasannya Pak, itu kurang. Ya, kurang sempurna itu. Makanya ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengenal kebenaran dengan dalil-dalilnya kan. Sehingga di sini beliau mengatakan la budda, harus ya, an yata'allama, seseorang mempelajari ya yang tadi itu Pak ya, rukun-rukun Islam itu bitafsili hadil umura, dengan tafsil, dengan terperinci perkara-perkara ini, hal-hal mendasar dalam Islam. Laisa mujarradu annahu yusalli, tidak hanya sekedar dia salat. Ya enggak hanya sekedar salat Pak ya. Wa huwa la ya'rifu ahkam shalah, namun dia tidak tahu tentang hukum-hukum salat. Ya kan? Sehingga salat kita kurang kualitasnya. Maka orang yang salat yang berkualitas itu Pak, dia tahu bagaimana hukum fikih terkait dengan salat. Kaifa ya'malul insanu amalan, bagaimana seorang manusia itu melakukan sebuah amalan, wa huwa la ya'lamu hadzal amal alladhi yu'addihi, sementara dia tidak mengetahui amal, ilmu tentang amal yang dia tunaikan ini. Bagaimana kata beliau? Makanya kita wajib mempelajari, menuntut ilmu supaya kita mengilmu setiap amalan yang kita kerjakan. Tahu kita dasarnya gitu. Karena ditanya pula sama anak kita, Pak ya, kenapa Bapak ini puasa di bulan Dzulhijjah ini apa gitu? Dasarnya apa? Harus tahu kita Pak ini jawabnya. Iya, karena ini adalah amalan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dan dicintai oleh Allah. Gitu kan? Berdasarkan sabda Nabi gitu ya. Bahwasanya Rasulullah mengatakan ma min amalin, ma min ayamin al-amalu salihun ya afdalu wa azka indallah wa ahabbu indallah min hadhil ayamil ashar. Tidak ada amalan apapun di dunia ini, ya kan? Yang mana amalan yang kita lakukan di situ lebih utama, dalam riwayat yang lain kan lebih afdal, lebih utama.
bahkan lebih suci, bahkan lebih Allah cintai daripada amalan yang kita lakukan di siang hari Pak ya, pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad? Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu mengalahkan amalan jihad? Nabi mengatakan iya. Qala wala jihadu fi sabilillah. Iya, betul. Jadi amalan yang kita lakukan Pak di hari ini Pak, di siang hari ini Pak, ini mengalahkan amalan jihad. Padahal jihad luar biasa kan pahalanya. Illa rajulun, kemudian Nabi menutup hadisnya, kecuali seseorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi, keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak pulang bawa apa-apa. Artinya tinggal nama saja dia telah syahid, telah terbunuh atau telah mati di jalan Allah. Itu yang mampu mengalahkan amal yang kita lakukan Pak. Maka untuk itu kita berlomba-lomba. Boleh kita puasa, puasanya dinamakan puasa sunnah mutlak. Kecuali nanti tanggal 9 Dzulhijjah ada puasa khusus. Namanya puasa apa Bang? Iya, puasa Arafah. Yang mana pahalanya, bagaimana Bang pahalanya? Bisa menghapus dosa 2 tahun. Dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, ini luar biasa. Maka untuk itu kita bersemangat ya Pak ya, melakukan amal soleh di hari-hari yang mulia ini Pak. Karena pahalanya Masya Allah luar biasa. Kemudian kata beliau, kaifa yu'addi sholata wa huwa jahilun bi ahkamiha. Bagaimana seseorang itu menunaikan sholat sementara dia tidak mengetahui tentang hukum-hukumnya. Sementara dia jahil terhadap hukum-hukumnya. Maka ini aneh kata beliau. Maka untuk itu kita wajib mempelajari tentang fikih sholat. Ya. Fala budda an yata'allama, maka seorang itu harus mempelajari ahkamus salati, hukum-hukum salat, wa mubtilatis salati, dan pembatal-pembatal salat. Iya, harus tahu Pak, apa yang membatalkan salat misalnya. Ya. La budda min ta'allumi hadza, maka harus baginya ya setiap kita ini, setiap orang, setiap muslim ya, setiap muslimah, la budda min ta'allumi hadza, harus dari mempelajari, artinya harus baginya untuk mempelajari hal ini yang hukumnya fardhu ain atau wajibul ain ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Fadhal ghina. Iya, 6. Kemudian kata beliau wa kadzalika, dan demikian pula wajib atasnya, yaitu atas kita juga gitu. Mempelajari apa Pak? Ya ta'allamu ahkamaz zakati, mempelajari hukum-hukum zakat. Apalagi orang yang sudah punya sesuatu yang harus dia zakatkan. Contoh, setiap kita wajib zakat fitri. Harus tahu kita berapa kadar yang harus kita keluarkan. Apa jenis makanannya dan apa dalilnya kan gitu. Nah, ini semuanya lengkap pembahasannya dalam fikih Pak. Wa yata'allamu ahkamas siyami, dan mempelajari ya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Wa yata'allamu ahkamal haji, dan mempelajari hukum-hukum haji. Apalagi faida aroda, apabila seseorang itu ingin an yahujja, menunaikan ibadah haji, wajib alaihi, wajib atasnya ta'allumu ahkamil haji, maka ketika itu wajib baginya mempelajari hukum haji. Kemudian kalau dia ingin umroh Pak, misalkan ada orang yang akan mengumrohkan dia misalkan, maka wajib juga hukumnya baginya mempelajari wa ahkamil umrah ya, wa ahkamal umrati, dan mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan umrah. Umrah itu apa sih dalilnya kan gitu. Apa syarat sah umrah, apa rukun-rukun umrah, apa pembatal-pembatal umrah kan gitu. Itu semuanya ada Pak. Apa sunah-sunah ketika umrah, sehingga dia tidak ikut alur, tidak ikut arus gitu ya. Sesuatu yang tidak ada syariatnya dia kerjakan juga karena mengikuti kebanyakan orang, karena dia punya ilmu, ya kan?
Dia punya pengetahuan tentang umrah itu. Oh, iya. Nah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Min ajli an yuaddiya hadhil ibadati, supaya dia bisa menunaikan ibadah-ibadah ini alal wajhil masyru' sesuai dengan syariat gitu. Sehingga bukan sesuai dengan adat, Pak ya. Alal wajhil masyru', bukan alal wajhil urf ya, bukan atas dasar kebiasaan-kebiasaan aja. Karena banyak, Pak, mohon maaf ya, banyak di antara masyarakat kita kaum muslim itu beribadah itu, Pak, bukan alal wajhil masyru'. Bukan atas dasar pengetahuan tentang syariat, namun atas dasar kebiasaan, ya kan? Iya, memang orang tuanya gitulah gitu ya. Inilah yang kami wariskan dari orang tua kami. Memang inilah orang tua kami dahulu, Pak. Dari nenek-nenek kami lah modeko, Pak Ustadz. Gitu. Nah gitu, Pak. Ini yang harus kita revolusikan, Pak ya. Pemahaman seperti itu, ya. Artinya kita beragama ini harus sesuai dengan ilmu, ya, berdasarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, ya, dan kaidah istinbat dalil yang lainnya, kias dan yang semacam yang semisalnya gitu dengan ilmu. Nah, fadhal akhi. Nah. Wa hadzal ismu la yuqdaru ahadun bi jahlihi wa huwa ma yusamma bil wajibil ainihi ala kulli muslimin. Ya, kemudian kata beliau, wa hadzal qismu, dan bagian ilmu yang ini, yang pertama nih Pak ya, yang hukumnya fardhu ain ini Pak ya, la yu'dzaru ahadun bi jahlihi, tidak diberikan alasan, tidak diberikan udzur seseorang tidak mengetahuinya, jahil terhadapnya. Wa huwa ma yusamma, dan inilah yang dinamakan dengan bil wajibil aini, dengan wajib aini atas seluruh individu, seluruh person. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Artinya tidak ada, Pak ya, tidak diberi uzur, kita tidak tahu. Tahu nggak, Pak, apa itu sholat? Apa hukum sholat? Kalau ada orang tidak tahu, Pak, ini parah sekali itu ya. Karena inilah perkara yang dikenal dengan istilah ma'lumun minad dini bid-darurati, yang telah diketahui dalam agama ini dengan emergency atau dengan darurat gitu ya. Artinya secara darurat kita harus tahu, ya kan? Nah, seperti ya dalam keadaan darurat, supaya kita harus mau nggak mau harus bergerak. Contoh negara kita mau diserang gitu kan. Artinya mau nggak mau kita harus mempersiapkan. Gitu juga masalah agama ini, Pak. Ini harus diketahui secara darurat gitu ya. Mau nggak mau kita harus mempelajarinya gitu. Itulah darurat itu, Pak ya. Itulah yang disebut dengan istilah ma'lumun minad dini bid-darurati, yang diketahui dalam agama ini, yang harus kita ketahui dalam agama ini secara darurat. Artinya tidak boleh kita tidak tahu, Pak. Ya, tapi Pak Ustaz memang tidak tahu macam mana belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar ini. Dan belajar agama ini, Pak, bukan hanya kewajiban santri di pondok pesantren atau mahasiswa Islam di perguruan tinggi Islam, tidak. Namun kewajiban atas seluruh kita. Makanya kita buatkan waktu, Pak. Makanya sering saya sampaikan, Pak, orang yang hijrah itu, Pak, ada beberapa ilmu yang harus dia pelajari. Yang pertama ilmu akidah. Harus ada jadwal minimal sepekan itu ada sekali, Pak. Dia ikut majelis akidah. Beli bukunya, Pak. Jangan ikut dulu aja ya. Nggak ada buku itu kurang maksimal. Ya kan? Harus ada buku yang kita pelajari, kita catat, ya kan? Kemudian yang kedua, mempelajari fikih yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari, fikih sholat. Minimal ada kitab fikih muyasar itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya pelajari juga adab. Ya, ada majelis adab, seperti ada ustaz kita buka majelis adab, datang kita beli bukunya. Kemudian yang keempat, ya, kita menghadiri majelis atau halaqah tahsin. Kenapa? Karena kita wajib membaca Al-Fatihah nih, harus benar baca Al-Fatihah kita.
Karena kalau salah-salah Pak, nanti berkonsekuensi kepada sah atau tidak sahnya sholat kita. Penting, maka wajib kita mempelajari tahsin itu, apalagi mempelajari bacaan yang wajib kita pelajari ketika sholat itu, Al-Fatihahnya. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu yang 4 itu Pak, yang kelima harus ada sepekan minimal ya waktu kita belajar bahasa Arab. Kenapa Pak? Karena agama kita semua bahasa Arab. Ibadah sholat tidak ada boleh dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Gadang tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Itu semua dipelajari dalam bahasa Arab. Kemudian kita baca doa iftitah, Allahumma ba'id misalnya, dan seterusnya semua bahasa Arab. Maka kita pelajari bahasa Arab dasar Pak. Jadi harus ada ya jadwal kita itu. Tapi nanti ustadznya Pak boleh online, ya kan? Iya, tidak ada alasan nggak mau belajar Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan belajar ilmu agama ini sampai kita mati Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin, sebagaimana wasiat dari Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, yakni al-maut, kematian kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.